نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwan wa akhwat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita berbicara tentang tema birrul walidain, ada satu yang menjadi kebiasaan para ulama kita, barangkali dapat diperhatikan dan kalau bisa dicatat. Hadatsana Syekhuna Al-Mu'ammar Mish'an bin Zaid Al-Harisi fi Rabi'il Akhir sanata 39 wa arba'ina ba'da al-alf wa huwa awwalu hadits sami'tu minhu. Qala hadatsana Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdurrahman Al-Hanbali Al-Athari wa huwa awwalu hadits sami'tu minhu. Qala hadatsana Muhammad bin Abdul Hayy bin Abdul Qadir Al-Kattani wa huwa awwalu hadits sami'tu minhu. Wa hadatsana Syekhuna Al-Musnid Al-Muhaqqiq Muhammad Ziyad bin Umar Abdullah wa Syekh Al-Musnid Al-Muqri Abdullah bin Salih bin Muhammad Al-Ubaid fi Yawm Eid Al-Adha sanata 37 wa arba'ina ba'da al-alf. Qala hadatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Bakr Al-Mula Al-Ahsani Al-Hanafi wa Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani wal Hasan bin Siddiq Al-Umari Al-Malikiyah wa huwa awwal hadits sami'tu minhu. Qalu hadatsana Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Karim Al-Kattani wa huwa awwal. Wa hadatsana Syekhuna Musa'id bin Bashir bin Ali As-Sudani wa Syekh Al-Muslim Muhammad Salih Ya'qubi Al-Abbasi wa huwa awwal hadits sami'tu minhuma fi majlisayn mukhtalifayn. Qala hadatsana Al-Muslim Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki wa huwa awwal hadits sami'tu minhu. Qala hadatsana Al-Muhaddits Al-Haramain Asy-Syaikh Umar bin Hamdan Al-Mahrusi wa huwa awwal hadits sami'tu minhu. Qala hadatsana Al-'Allamah Abdul Kabir bin Muhammad Al-Kattani wa huwa awwal hadits sami'tu minhu. Qala hadatsana Asy-Syaikh Ahmad Al-Jamal An-Nuhdi Al-Misri wa huwa awwal al-hadits sami'tu minhu. Qala hadatsana Muhammad Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Bahi Al-Qaddatani Al-Maliki wa huwa awwal an Murtada Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi Al-Hanafi wa huwa awwal. Qala hadatsani Al-Mu'ammar Dawud bin Sulaiman bin Ahmad Al-Khirbatawi Al-Maliki wa huwa awwal an Muhammad Syamsuddin Muhammad Al-Fayyumi Al-Misri wa huwa awwal an Sayyid Yusuf bin Abdullah Al-Amayuni Asy-Syafi'i wa huwa awwal an Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa huwa awwal. Qala hadatsani Abu Hurairah Abdurrahman bin Ali bin Mulaqib min lafzihi wa huwa awwal. Qala hadatsani jaddi As-Siraj Umar bin Ali bin Mulaqib wa huwa awwal. Qala hadatsana Abdul Fadl
As-Sadr Muhammad bin Ibrahim Al-Maiduni Al-Bakri Al-Misri wa huwa awal wa hadatsana Al-Syekh Al-Hakim Al-Muhammad Muhammad Muti bin Muhammad Wasil Al-Hafiz wa huwa awal hadis minhu qala hadatsana Al-Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Qadir Al-Uswani wa huwa awal qala hadatsana Wali wa huwa awal qala hadatsana Muhammad Umar Al-Wazi wa huwa awal qala hadatsana Muhammad Mustafa Rahmati wa huwa awal qala hadatsana Wali wa huwa awal qala hadatsana Umar bin Aqil As-Saqaf wa huwa awal qala hadatsana Ahmad bin Abdul Ghani bin Al-Banna Ad-Dinyati wa huwa awal qala hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz Al-Nanufi wa huwa awal qala hadatsana Abdul Khair Ibnu Amus Al-Rashidi wa huwa awal qala hadatsana Syekhul Islam Zakaria Muhammad Al-Ansari wa huwa awal qala hadatsana Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani wa huwa awal qala hadatsana Hafiz Al-Iraqi wa huwa awal qala hadatsana Abdul Fath Sadrul Muhammad bin Ibrahim Al-Maiduni Al-Qadi Al-Misri wa huwa awal qala hadatsana An-Najib Abdul Faraj Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harani wa huwa awal qala hadatsana Al-Hafiz Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Al-Jawzi wa huwa awal qala hadatsana Abu Sa'id Ismail bin Abi Salih Ahmad bin Abdul Malik An-Nisaburi wa huwa awal qala hadatsani Wali Al-Imam Abu Salih Ahmad bin Abdul Malik Al-Maddi wa huwa awal qala hadatsana Abu Tahir Muhammad bin Muhammad Az-Ziyadi wa huwa awal qala anba'ana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Bilal Al-Bazzaz wa huwa awal qala hadatsana Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam An-Nisaburi wa huwa awal qala hadatsana Sufyan bin Uyainah wa huwa awal hadis sami'tu bin Sufyan an Amr bin Dinar an Abi Tawus Maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu wa anhu ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Demikian hadis musalsal bil awaliyah atau sebagian masyayikh lebih senang dengan mengatakan hadis rahmah. Mengapa hadis ini dikatakan hadis rahmah? Karena di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan jalinan atau ikatan antara seorang hamba dengan hamba yang lain yang dengannya mereka mendapatkan rahmat Allah Taala wa Ta'ala, yaitu ikatan yang dibangun di atas dasar rahmat. Dan hadis ini telah menjadi kebiasaan para ulama sejak zaman Sufyan, sejak zaman Sufyan bin Uyainah atau zaman Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam An-Nisaburi, murid dari Sufyan, sebagai mereka jadikan sebagai hadis yang pertama yang mereka dengarkan atau mereka ambil dari guru mereka. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak di dalam kitabnya Al-Kitab. Beliau mengatakan wa haras ahli hadis ala an yakuna huwa awal hadis yasma'unahu min suyukhihim. Ahli hadis bersemangat untuk menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama yang mereka dengar dari guru-guru mereka. Liyarshudu hamalat al-ilm, ya, sebagai irsyad bagi mereka yang membawa ilmu, bagi para pelajar. Ila anna tahsilahu wa hamalahu wa ta'limahu mabniun 'ala al-tawahhub wa ta'addud. Bahwasanya upaya mereka untuk mendapatkan ilmu, upaya mereka untuk mempelajari ilmu, upaya mereka untuk menghafal ilmu, yaitu dibangun atas dasar tawahhub dan ta'addud, saling kasih sayang dan kelembutan antara murid dan guru. Kaifat rahmat sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah yang besar dari atau terkait dengan hadis ini, berkaitan dengan bagaimana hadis ini dijadikan para ulama sebagai hadis pertama yang mereka dengar dari guru. Jadi sungguh buruk orang yang datang ke
ke majelis ilmu dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan syekh yang dulu di majelis tersebut, atau untuk menyebarkan fitnah antara dai yang satu dengan dai yang lain, antara syekh yang satu dengan syekh yang lain dan sebagainya. Yang hari ini tidak sedikit orang melakukan hal tersebut. Dan hal yang serupa ini sejatinya telah terjadi sejak zaman yang lampau. Bagaimana insyaallah nanti kita singgung pada biografi Imam Al-Bukhari, terjadi fitnah yang besar yang menimpa Imam Al-Bukhari disebabkan oleh orang yang semisal ini. Mereka hadir ke majelis Al-Bukhari dengan tujuan untuk menimbulkan kegaduhan, sehingga bagaimana di dalam satu majelis itu Al-Bukhari ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya telah duduk ingin mendengarkan hadis dari Al-Bukhari, dengan sebab munculnya manusia yang demikian ini watak, yang kemudian itu fitnah ini tidak dapat dibendung lagi sampai kematian Al-Bukhari, sampai kematian Al-Bukhari. Kemudian ikhwan sallallahu alaihi wasallam, faedah yang penting dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ar-rahimuna yarhamuhur rahman irhamu fis sama. Ini hadis ini menetapkan yang menjadi dalil bahwasanya Allah tabaraka wa taala berada di atas langit. Fis sama di sini sebagaimana pada beberapa tempat di dalam Al-Quran yang maknanya adalah ada samawat. Bisa di sini maknanya adalah ada samawat. Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang Allah kabarkan sendiri, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ya, Allah tabaraka wa taala istawa di atas 'arsy tanpa butuh kepada 'arsy. Allah tabaraka wa taala istawa di atas 'arsy tanpa sekalipun Allah butuh kepada 'arsy. Maka tentunya istawa ini atau ulu ini ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala yang tidak mungkin dapat diserupakan ya dengan selainnya. Baik, sahabat Allah jami'an. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah tema yang hari ini ya tidak kalah penting untuk diulang kaji, untuk disampaikan, untuk didakwahkan dengan penekanan bahkan. Karena tidak sedikit hari ini manusia-manusia yang muncul, yang lahir pada masa ini, mereka mengabaikan hak-hak orang tuanya. Dan tidak sedikit hari ini sebagian orang atau munculnya pemikiran bahwasanya sikap ihsan dari seorang anak kepada orang tua itu bergantung bagaimana sikap orang tua kepada anak. Sehingga menurut sebagian mereka atau menurut mereka yang seperti ini, mereka tidak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak punya kewajiban untuk merendahkan suara kepada ayahnya atau ibunya. Mereka merasa tidak punya kewajiban untuk bertutur kata yang baik, yang manis kepada orang tuanya, karena mereka merasa orang tuanya tidak berbuat baik kepada mereka. Maka ini pemikiran yang jauh dari taufik Allah tabaraka wa taala. Dan itu tidak sedikit muncul hari ini. Ya. Kemudian adanya orang-orang yang menjadikan orang tuanya sebagai bahan olok-olokan dan semisalnya. Yang ini semua tentu bertentangan dengan petunjuk Islam, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kita memahami makna birrul walidain. Pertama terkait dengan mafhum birrul walidain secara bahasa al-bir, maknanya adalah al-khair dan al-fadl, kebaikan dan keutamaan. Bahkan ihsan ini makna al-bir.
dirinya dari keburukan atau dari berbuat atau mengatakan keburukan. Lawan dari albir atau lawan dari albar tadi adalah fajir. Yang lawan dari albir adalah fujur, kefajiran, kefujuran. Seorang mengatakan barirtu waladi. Ini maknanya adalah ahsatut ta'ah ilaihi. Ya. Ketika seorang mengatakan saya telah bersikap bir kepada kedua orang tua saya, maknanya adalah dia baik dalam mentaati keduanya, bersikap lembut kepada keduanya, mencintai keduanya, berakhlak dengan akhlak yang halus, yang baik kepada keduanya. Ini ketika dikatakan seorang yang barir itu waladi, aku telah berbuat baik atau berbuat bir kepada kedua orang tua. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athir dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadis. Al-birru bil kasri, al-bir dengan mengkasrahkan ba-nya, ya ini adalah al-ihsan, sikap ihsan. Maka di sini al-bir secara bahasa dia beredar pada makna as-sidq, jujur, berkata benar, at-ta'ah, ketaatan, as-silah, ya, menyambung silaturahim, ya, menyambung hubungan yang baik. Demikian juga islah, melakukan perbaikan. Bahkan dia berputar atau beredar pada makna al-ittisaq fil ihsan ila nas, lapang dalam melakukan kebaikan kepada manusia. Ini makna bir secara bahasa. Dan ini berkaitan dengan makna birrul walidain itu sendiri. Secara istilah yang diinginkan dari ungkapan birrul walidain adalah seorang bersikap ihsan kepada kedua orang tuanya, baik dengan hatinya ataupun dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, dalam rangka imtithal kepada perintah Allah Taala. Ini yang dimaksud dengan birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, mentaati orang tua, dan seterusnya. Yang berbuat baik tadi dengan hati, artinya tidak ada kebencian di dalam dirinya terhadap orang tuanya, maka inilah bir. Berbuat baik dengan lisan, tidak ada ucapan terkait kedua orang tuanya atau kepada kedua orang tuanya, melainkan ucapan itu adalah ucapan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kelembutan, dan seterusnya. Tidak ada ucapan yang kasar atau yang merendahkan kepada kedua atau terhadap kedua orang tuanya. Demikian juga dengan perbuatan. Maka apa yang dia perbuat terkait dengan orang tuanya semata-mata adalah kebaikan. Ya, tidak berlaku kasar kepada kedua orang tua atau salah satunya dan seterusnya. Yang patut dirahmati Allah yang tidak diragukan lagi, birrul walidain ini adalah kewajiban syariat. Dia adalah kewajiban syariat yang dituntut bahkan ditekankan sekali oleh syariat, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala pada beberapa tempat di dalam Al-Quran menggandengkan, mengiktiraf perintah untuk berlaku ihsan kepada orang tua dengan perintah tauhid. Maka ini sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan betapa besarnya permasalahan birrul walidain ini, dan betapa besarnya sikap atau tindakan yang bertentangan dengan nilai atau prinsip birrul walidain. Di antara dalil di dalam Al-Quran, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan, menegaskan kewajiban birrul walidain ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala
perjanjian yang kuat, mitsaq. Allah mengatakan perjanjian di sini dengan mitsaq. Ini ibaratnya kalau kita tuh MOU yang tingkat tinggi. Mitsaq itu bukan semata janji yang semata-mata janji, tapi memang perjanjian yang dia memiliki stempel yang kuat. Dia sangat mengikat, tuntutannya sangat tegas. Itu mitsaq. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat kepada dengan Bani Israel, yaitu la ta'buduna illallah, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini hanya saja ini sudah kalimat yang berlebihan dalam bahasa kita ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan apa? Wa bil walidayni ihsana. Perintah pertama, mitsaq pertama Allah kepada Bani Israel adalah tauhid. Mitsaq kedua, wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Kemudian dilanjutkan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaytum illa qalilan. Kemudian setelah mitsaq ini kalian berpaling dari perjanjian tadi kecuali sebagian saja yang masih teguh memegang perjanjian tadi. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pada tempat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qadara alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah menetapkan, yakni Allah telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Pada tempat yang lain Allah Taala mengatakan bahwa sayyidul insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, yaitu terkait kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, lalu bertambah lemah, lalu menyapihnya dalam 2 tahun. Hendaklah dia bersyukur kepadaku, kepada Allah Taala, dan waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ya, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, kepadaku lah kalian dikembalikan. Allah perintahkan seorang untuk bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh orang tua tadi, atau apa yang telah dialami yang ditimpakan kepada kedua orang tua tadi dengan sebab anak yang dilahirkan. Pada tempat yang lain Allah mengatakan bahwa sayyidul insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Hamalhu kurhan wa wada'ahu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, lalu melahirkannya dalam keadaan lemah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan, dan seterusnya. Dari firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Pada tempat yang lain Allah mengatakan wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bi, sekiranya keduanya memaksamu untuk mensekutukanku, maka salah ilmu dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya,
fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Ikhwan, ayat yang senada dengan ini di dalam surat Luqman. Ketika Allah memerintahkan, setelah Allah memerintahkan untuk bersikap ihsan kepada kedua orang tua, ya, dalam surat Luqman, Allah juga mengatakan hal yang serupa. Sekiranya keduanya memaksamu untuk bersekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Setelahnya Allah mengatakan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Ketika orang tua memerintahkan anak untuk mensekutukan Allah, perintah Allah tegas, tidak boleh mentaati mereka dalam hal ini. Di sini berarti orang tuanya orang tua yang bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang besar. Bukan semata-mata mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu sudah kemaksiatan yang besar. Ini mereka memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Perintah Allah terkait dengan orang tua, terkait dengan perintah orang tua ini, fala tuti'huma, tidak boleh taati. Tetapi kewajiban untuk berlaku ihsan kepada mereka tidak batal dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Perintah mereka untuk memaksiati Allah tidak boleh ditaati, tetapi walaupun demikian tetap wajib musahabah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf dalam urusan dunia. Lantas bagaimana sekiranya orang tua ini adalah orang tua yang bertauhid kepada Allah? Bagaimana kiranya jika orang tua itu adalah orang tua yang bahkan saleh, orang tua yang dekat dengan Allah, dekat dengan syariat Allah, maka tentu tidak ada alasan sama sekali bagi seorang anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang melakukan kesyirikan kepada Allah, memaksakan kesyirikan tadi untuk dilakukan oleh anaknya, tetap wajib seorang anak untuk berlaku ihsan kepadanya. Tentu dosa-dosa yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada kesyirikan, mimbabil aula. Jadi kalau semata-mata orang tua misalnya mengabaikan anaknya, dan ini permasalahan yang besar sejatinya, maka tetap tidak menjadi alasan bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Toh dosa yang lebih besar daripada itu tidak membatalkan kewajiban taat anak kepada orang tua. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban birrul walidain, insyaallah akan kita baca bersama-sama dari kitab Imam Bukhari ini, juz birrul walidain. Kemudian lawan dari birrul walidain adalah huququl walidain. Ya, lawan dari birrul walidain adalah huququl walidain. Ini membangkang atau durhaka kepada kedua orang tua. Secara bahasa, huquq itu dari kata aqqa. Aqqa yang maknanya adalah asyaqqu, merobek. Ya, maknanya adalah asyaqqu wal qatmu, awil qatmu, merobek, mematahkan. Ini mana aqqa atau huquq secara bahasa. Dan huququl walidain adalah sikap anak yang membuat murka, membuat tidak senang kedua orang tuanya atau salah satunya, dengan cara si anak tidak berlaku ihsan kepada keduanya, baik bentuknya
perucapan ataupun perbuatan. Bahkan termasuk sikap uququl walidain adalah membenci kedua orang tua dan membenci perbuatan hati. Imam Ibnu Katsir mengatakan yuqalu aqqa walidahu, dikatakan seorang itu telah aqqa terhadap kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya. Yaququhu uquqan, jadi maksudnya adalah idza adahu wa asahu, jika seorang itu menyakiti dan membangkang kepada orang tuanya. Wa kharaja alaihi, tidak mentaati keduanya, ya, melawan, membantah. Wa huwa itu al-birri bihi, dan itu adalah sikap yang berkebalikan atau lawan dari bir kepada kedua orang tua. Ini dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah. Dan tentu saja tidak dilakukan sikap ini adalah sikap yang diharamkan oleh syariat. Di antaranya Allah Taala mengatakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Allah mengatakan Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan kepada kedua orang tua untuk bersikap ihsan. Adapun jika keduanya berada di sisimu dalam keadaan tua atau salah satunya, jadi salah satunya kau dapati dalam keadaan yang tua kibar, fala taqul lahumā uff, maka jangan katakan kepada keduanya kata uff. Kalau dalam budaya kita itu dekat dengan cis, ya, sikap merendahkan orang yang kita mengatakan cis itu uff. Ya, dalam budaya kita dia dekat dengan cis. Wala tanharhuma, jangan bersikap kasar kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi katakan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Waqfid lahumā janāhad dhul, dan rendahkan kesombonganmu kepada mereka, rendahkan ego kepada mereka. Waqfid janāhad waqfid lahumā janāhad dhul minar rahmah, dalam rangka kasih sayang kepada keduanya. Jadi maka terpaksa depan orang tua nampak seperti merendahkan ego, di belakangnya mencaci maki, itu tetap saja durhaka namanya. Tapi memang merendahkan ego di hadapan kedua orang tua dalam rangka kasih sayang kepada keduanya. Makanya orang tua kami dulu selalu mengatakan, anak bupati ketika masuk ke rumah orang tuanya dia bukan bupati, dan seorang bupati ketika masuk ke rumah orang tuanya dia bukan bupati. Seorang camat masuk ke rumah orang tuanya dia bukan camat, dia anak bagi orang tuanya. Artinya setinggi apapun jabatan kedudukan seorang, ketika berhadapan dengan orang tuanya dia rendah di bawah telapak kaki orang tuanya. Ini diantara wasiat atau pengajaran tentang ketaatan atau bakti kepada kedua orang tua yang disampaikan kepada kami ketika kami di sini. Ingat sekali, anak bupati, seorang camat ketika masuk ke rumah orang tuanya dia bukan bupati, dia bukan camat. Ya biasanya terus ke atas, camat, bupati, gubernur, presiden, ya, khalifah itu ada. Ketika masuk ke hadapan orang tuanya, dia adalah anak bagi kedua orang tuanya.
khalifah, bukan panglima perang, dan seterusnya. Dia bukan siapa-siapa. Maka kalau kita perluas tadi, seorang direktur perusahaan masuk ke hadapan orang tuanya, maka dia bukan siapa-siapa. Seorang dai, seorang ustaz datang ke hadapan kedua orang tuanya, maka mereka bukan siapa-siapa. Ya, siapapun orang itu, bagaimanapun tinggi kedudukan sosialnya atau jabatannya di kalangan sesamanya, ketika berhadapan dengan kedua orang tuanya, dia adalah anak bagi keduanya. Inilah gambaran ungkapan ringkas untuk menggambarkan birrul walidain kepada kedua orang tua. Kemudian kehalamannya dari sunnah nabawiyah, sebagian yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Rawima anfu, summa rawima anfu, summa rawima anfu." Ketika ditanyakan, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang dimaksud dengan orang yang celaka itu? Rawima anfu. Ini ungkapan untuk menggambarkan ya kecelakaan, kebinasaan bagi seorang. Kata Nabi, "Man adraka abawaihi 'inda al-kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah." Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, tetapi hal itu tidak dapat menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat yang lain dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, kita beliau yang lain, Imam Al-Bukhari naik ke atas mimbar pada satu tanggal, beliau mengatakan amin, naik berikutnya amin, naik berikutnya amin. Ketika ditanyakan apa yang terjadi ya Rasulullah, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan 3 perkara. Salah satunya, celaka seorang yang mendapati orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maka aku katakan amin. Ikhwatul kiram, jamaah rahimahullah jami'an. Ini adalah doa dari Rasulullah Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril adalah Rasulullah, hamba Allah yang hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala wa la ya'suh, dan tidak pernah malaikat-malaikat ini bermaksiat kepada Allah Taala. Dan Muhammad SAW adalah kekasih Allah, Khalilur Rahman, salah satu dari 2 Khalilur Rahman. Mengaminkan doa ini. Maka seharusnya kita khawatir dengan ketika membaca ini, kita khawatir dengan diri kita, agar tidak sampai jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang yang demikian ini. Kita mendapati orang tua kita dalam keadaan sepuh, dalam keadaan tua, tetapi kita tidak berbakti kepada keduanya, sehingga kita melewati pintu surga yang paling bagus. Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling baik. Dan dari yang lain atau hadis-hadis yang lain berbeda dengan ini. Dapat Allah yang jami'an. Keutamaan birrul walidain, selain birrul walidain ini adalah kewajiban syariat, tentu dia memiliki keutamaan yang besar. Yang keutamaan yang besar yang didapatkan bagi mereka yang melakukannya, bagi mereka yang menjalankannya. Birrul walidain adalah sebab dari sebab-sebab seorang mendapatkan keridhaan Allah Taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridhallahi fi ridhal walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sakhatullahi fi sukhtil walid, fi sakhatil walid. Dan keberkahan Allah terletak pada keberkahan orang tua. Hadis ini
dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al Mufrad dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain di dalam sunannya. Kemudian birrul walidain adalah salah satu jalan ringkas untuk ke surga. Salah satu jalan ringkas untuk ke surga. Bisa jadi seorang lemah dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, ibadah makhluk, lemah dalam memperbanyak sholat nafilah, lemah dalam memperbanyak puasa nafilah, lemah dalam melakukan umroh nafilah, haji nafilah dan seterusnya. Tetapi ketika dia mendapati orang tuanya dan dia berbakti kepada keduanya, bisa jadi itu jauh mengungguli haji yang mungkin bisa dia lakukan, jauh mengungguli ibadah-ibadah makhluk yang bisa dia lakukan. Ya, untuk berhaji puluhan juta kita butuhkan selain kesehatan dan sebagainya. Ya, untuk bangun malam tidak semua orang mampu, apalagi ketika musim dingin. Ini Bandung beberapa waktu belakangan ini dingin. Ya, untuk bangun subuh aja malas. Tapi ketika seorang membuka matanya di pagi hari, dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya, dia berbakti, dia berbuat baik kepada keduanya, maka ini jalan bagi dia menuju surga. Yang ringan baginya untuk dilakukan ketimbang bangun malam, bahkan ketimbang haji. Nggak butuh modal, cuma butuh modal azam dan kemauan. Sekedar berkata manis kepada ibu, sekedar berkata manis kepada ayah, sekedar menjadi pendengar bagi ibu ataupun ayah, maka seorang anak telah membangun jalan yang mudah untuk sampai ke surga Allah. Belum lagi kalau melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kemudian ya, terkait dengan hal ini Rasulullah mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah atau orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Sesuatu itu dikatakan awsat ketika dia yang paling baik, paling bagus dan paling mudah. Maka dia dikatakan awsat. Maka di sini menerjemahkan kata awsat pada hadis-hadis misal ini dengan terjemahan pertengahan. Dalam bahasa Indonesia pertengahan itu tidak tepat. Dan tepat kenapa? Karena masih sulit dipahami apa yang maksud dengan pertengahan. Tidak selalunya yang tengah-tengah itu mudah. Tidak selalunya yang tengah-tengah itu indah. Ada rumah mewah, di sampingnya bangunan mewah, tengah-tengahnya rumah reot. Jadi tidak selamanya yang tengah-tengah itu indah. Tapi maksud dalam hadis ini adalah pintu surga yang paling mudah, pintu surga yang paling baik. Jadi kalau mau masuk surga, salah satu jalan yang mudah, ya terlebih bagi yang masih mendapati kedua orang tuanya, dia berbakti kepada keduanya. Ya. Kalau kedua orang tuanya berkata kasar, tahan diri untuk membalas. Disitulah perjuangan untuk mendapatkan surga. Ya. Tidak lebih sulit ketimbang harus mencari uang 50 juta. Kalau mainan plus 100 juta lebih ya, itu 150 juta ya. Cari uang 1 bulan 10 juta aja udah repot, 10 juta bersih. Ini harus cari 150 juta. Bahkan birrul walidain adalah amal yang lebih Allah cintai dibandingkan sholat, yaitu sholat nafilah. Ya. Di mana Nabi SAW ketika ditanya ayyul amali afdal, mana amal yang lebih utama, dalam riwayat yang dikatakan
ayyul a'mali ahabba ilallah, ahabbu ilallah. Amal apa yang lebih dicintai Allah? Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, hadis yang sahih dan pada hadis pertama dalam Bulughul Maram dan juga di Bulughul Mufrad misalnya dan yang lain. As-salatu ala waqtiha. Kemudian apa lagi? Summa birrul walidain. Kemudian birrul walidain. As-salatu ala waqtiha ini salat maktulah. Ini salat fardu yang lima. Jadi birrul walidain dibandingkan salat nafilah, dibandingkan ibadah makhluk nafilah nawafil apa itu, dia jauh lebih unggul. Dia jauh lebih unggul. Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Karena setelah Nabi mengatakan birrul walidain, kemudian ditanyakan kembali apa lagi setelahnya, Nabi mengatakan al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Makanya Ikhwan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya, datang kepada Nabi, minta izin untuk ikut berjihad. Lalu dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Kata Nabi apa? Pulang, berbakti kepada keduanya. Ya. Pulang berbakti kepada keduanya. Nabi mengatakan fafihima fajahid, maka berjihadlah terkait keduanya. Jadi berjihadlah kamu dengan berbakti kepada keduanya. Maka dari sini cukup bagi kita ya untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ihsan atau bir kepada keduanya. Kemudian barangkali yang terakhir sebelum kita masuk pada kitab ini, birrul walidain tidak terbatas hanya ketika keduanya hidup. Ya, birrul walidain tidak terbatas hanya ketika keduanya hidup. Bahkan birrul walidain dapat dilakukan sekalipun ketika atau setelah keduanya meninggal. Tidak ada orangnya, tidak ada lagi kita temui jasad nyawa kedua orang tua, birrul walidain tetap dapat dilakukan. Birrul walidain ketika mereka hidup, tentunya sebagaimana disebutkan di awal tadi, berkata, bertutur yang baik, yang lembut kepada keduanya, ya, membersihkan hati dari kebencian, dari kemurkaan, dari ketidaksenangan kepada keduanya, berbuat baik, berbuat apa yang dicintai, apa yang disukai keduanya, menyenangkan hati keduanya, menyenangkan badan keduanya kalau memungkinkan dan seterusnya. Ini ketika mereka hidup. Termasuk bentuk birrul walidain adalah seorang anak menunjukkan kepada kedua orang tuanya jalan yang diinginkan oleh syariat ketika keduanya mungkin melakukan pelanggaran. Tapi tentunya bukan dengan cara menjadi guru bagi orang tua. Karena ini ada sebagian orang semangat dalam amal ma'ruf nahi mungkar, lalu dia mendapati kemungkaran itu pada orang tuanya, dia menjadi ustaz bagi orang tuanya. Ini kurang ajar. Dia menjadi guru bagi kedua orang tuanya, atau bahkan dia menjadi penegak hukum barangkali bagi kedua orang tuanya. Ini naudzubillah cuma naudzubillah. Itu bertentangan dengan birrul walidain. Jadi sampaikan syariat ini, ya, dengan cara yang paling lembut yang mungkin dilakukan dan mungkin dapat diterima oleh keduanya, dapat dipahami oleh keduanya, tanpa harus menggurui, apalagi harus menjadi hakim atau
menjadi seperti tukang kusur gitu ya, tukang eksekusi. Ada saya dapat cerita seorang anak ngaji, semangat dia dalam mengamalkan ilmunya. Lalu dia dapati dari pengajiannya, dia dapati bahwasanya celana di bawah mata kaki itu haram, diancam dengan neraka. Berarti sengaja melakukannya termasuk dosa besar. Lalu dia pulang ke rumah, dia lihat celana bapaknya panjang di bawah mata kaki. Dia ambil gunting, dia potong. Itu anak kurang ajar. Tidak bisakah ketika santai ada ngobrol ayahnya tadi, tanpa harus menggurui, apalagi jadi eksekutor seperti tadi, ambil gunting tanpa permisi potong jalan orang tuanya. Sampai-sampai ribut dengan orang tuanya, keluar dari rumah, gak tahu sekarang sudah pulang atau belum, dari rumah atau belum. Entah orang tuanya masih hidup atau tidak. Ini cerita sekian tahun yang lalu. Saya kira-kira kepala kok ada anak. Seharusnya ketika seorang itu ngaji, hatinya makin lembut, dan orang yang paling berhak mendapatkan kelembutan itu adalah orang tua. Ini malah jauh banget dari hati gitu. Berkebalikan, pulang ke rumah potong celana, ribut, kabur dari rumah, bukannya kita maaf. Ini tentu bertentangan sama sekali dengan ilmu. Seharusnya tidak terjadi yang ini demikian. Kalaupun dia meyakini benar-benar haram dan tidak ada takwil yang lain, haram secara qat'i misalnya, tidak dengan cara yang kasar seperti ini. Ya. Tapi dengan cara yang paling lembut yang mungkin bisa dilakukan. Yang gak mungkin kalau dia ngobrol, orang tua gak mau ngobrol sama anak itu gak mungkin. Saya tidak percaya ada orang tua yang sama sekali tidak mau ngobrol dengan anaknya, kecuali kalau anaknya sudah durhaka duluan. Ya, kecuali kalau anaknya sudah durhaka duluan. Tapi kalau hubungan itu baik-baik saja, tidak akan mungkin orang tua tidak senang ngobrol dengan anaknya. Justru apalagi kalau orang tuanya lebih usianya sangat-sangat di atas 50, di atas 60, yang memang kesehariannya lebih banyak di rumah, justru anak datang hanya ngobrol itu kesenangan yang luar biasa begini. Kemudian berbakti kepadanya setelah mereka meninggal. Ya. Sebelum ke sini, jadi menuntut ilmu adalah salah satu cara anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menuntut ilmu. Jadi hadirkan niat ini dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Satu, dengan kita menuntut ilmu, berarti itu adalah kebaikan tersendiri bagi orang tua. Itu sudah dicatat sebagai kebaikan orang tua. Yang kedua, dengan kita menuntut ilmu, kita memiliki ilmu terkait keseharian yang dilakukan kita dan orang tua kita. Sebagian yang ada yang ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita dapat mengoreksinya bersama dengan cara yang paling baik. Bayangkan kalau seorang itu tidak punya ilmu, apa yang bisa dia berikan kepada orang tuanya? Tidak ada. Yang fakir syekh al-Yawti, orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa kasih apa. Nah, orang tuanya menggantungkan tamimah, azimat. Dia tidak punya ilmu. Bahkan mungkin dia pun, digantung di mana Pak? Dia yang bantu kan? Dan sampai azimat itu masih bergantung di situ tidak dimusnahkan,
catatan keburukannya tetap melekat pada mereka. Ini banyak kan kalau anak yang tidak punya ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu, tentu dia dapat mengoreksi hal ini dengan cara yang paling baik. Kemudian berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal. Tentunya dengan menyolati mereka, dengan mendoakan mereka. Ya. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, ya, atas nama mereka, bersedekah atas nama mereka, ya, wakaf atas nama mereka dan sebagainya. Dan bahkan segala kebaikan yang dilakukan anak, insya Allah akan tercatat dalam kebaikan orang tua. Sholat yang dilakukan anak, zakat yang dilakukan anak, ketaatan yang dilakukan anak kepada Allah, insya Allah akan tercatat sebagai bagian dari kebaikan orang tuanya. Ya. Karena dia adalah hasil dari jerih payah orang tuanya. Ya, hasil dari jerih payah orang tuanya. Makanya salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua telah meninggal, belajar untuk menjadi anak yang saleh, belajar untuk menjadi pribadi yang tadi, pribadi yang bertakwa. Itu sudah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Syukur-syukur menjadi sebab orang tua untuk mendapatkan syafaat. Ya, sekurang-kurangnya meringankan beban orang tua. Lebih kurang daripada itu karena menambahi beban orang tua. Ya, karena menambahi beban orang tua. Kemudian melunasi hutang-hutangnya. Ini ada anak-anak kurang ajar, orang tua yang meninggal, datang orang nagih hutang, yang nagih hutang diusir dan dia akan melunasi. Ini anak-anaknya ya, kurang ajar kepada kedua orang tua. Itu yang kasihan bukan yang menagih hutang. Yang nagih hutang kasihan sekali. Yang kasihan itu orang tuanya dalam kubur itu. Kalau dapat anak yang model yang seperti ini. Lalu termasuk juga melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan orang tuanya. Menyambung hubungan baik, ukhuwah dengan orang-orang yang ukhuwahnya dijaga oleh orang tuanya. Itu termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada teman orang tua itu bagian dari bakti kepada orang tua. Berbuat baik dengan kerabat orang tua itu bagian dari bakti kepada orang tua. Kemudian juga menunaikan wasiat mereka. Ya, tentunya wasiat yang memang dibenarkan oleh syariat. Ya, tidak semua wasiat orang tua itu wajib dijalankan. Ya, wasiat-wasiat yang tidak sejalan dengan syariat atau bertentangan dengan syariat maka tidak boleh dijalankan. Misalnya orang tua berwasiat, jika saya meninggal, harta peninggalan saya dibagi rata, tidak boleh dijalankan. Ya, jika saya meninggal, itu rumah yang itu untuk si anu, rumah yang ini untuk si anu, tanah yang ini untuk si anu, tidak boleh dijalankan. Karena syariat telah mewajibkan faraid di sana, jalankan sesuai dengan hukum faraid, tidak berdasarkan wasiat orang tua. Itu bentuk bakti kepada orang tua. Tapi kalau wasiat tadi tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib dijalankan. Sebisa mungkin jadi dijalankan dan itu adalah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, baik, untuk sesi ini barangkali sampai di situ.
Insyaallah kita nanti masuk kepada kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.